saya dosen pengampu mata kuliah Intensive Writing untuk semester 5. Saya akan menjelaskan advice Intensive Writing. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari Intensive Writing adalah mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan konsep dasar model esai, struktur esai, karakteristik jenis esai, serta model pembelajaran menulis yang bervariasi berbasis genre-based approach dalam berbagai dimensi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan mengembangkan beraneka ragam jenis esai dengan akurat dan sesuai dengan formula esai yang berbasis berbagai jenis genre yang tematik sesuai dengan Sustainable Development Goals. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan teknik dan tematik dalam tulisan mereka secara akurat dan kontekstual. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menyusun esai terstruktur dan coherence dengan implementasi genre-based approach dalam berbagai dimensi pembelajaran. Untuk deskripsi mata kuliah Intensive Writing, memfasilitasi mahasiswa baik secara pengetahuan maupun secara praktik, meliputi dasar-dasar membuat esai dan menyusunnya menjadi satu tulisan yang terstruktur dan koheren. Mahasiswa diperkaya dengan struktur dan genre dalam setiap pertemuan dengan menggunakan integrasi pendekatan pembelajaran genre-based approach dan student-centered learning. Langkah-langkah pembelajarannya meliputi mahasiswa secara mandiri mampu memilih tema dan yang tepat kemudian mengintegrasikan dengan genre yang sesuai. Mahasiswa juga diperkaya dengan penggunaan teknologi digital dalam menulis esai. Materi pembelajaran yang dipelajari dalam Intensive Writing diantaranya Intensive Writing Overview, Essay Overview dan Essay Structure, Essay Genre Overview, Paraphrasing and Summarizing, Thesis Statement and Outlining, Cohesive and Coherence, Process Essay Writing, Opinion Essay Writing, Compare and Contrast Essay Writing, Cause and Effect Essay Writing. Component of essay, there is an introduction, and then body, and then conclusion. Essay is a group of related sentences, consists at least 2 paragraphs talking about only one topic. Ini bukan satu materi di pertemuan pertama selesai, no. Tapi ini untuk keseluruhan dari awal sampai akhir dan ini rangkumannya supaya tahu apa itu menulis artikel itu. Ya. Oke. Nah ini essay overview and essay structure. So what is essay and what is the structure of essay and how is the structure of essay? 3 points from this lecture. Ya, 3 poin itu yang harus kita pelajari di mata kuliah ini. Lecture. The target of this lecture is students can write article. Mata kuliah ini. Untuk menulis artikel apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara menulisnya kita pelajari di mata kuliah ini. Ya, oke, let's see. Nah, about paragraph before in basic writing. What is the paragraph? What is the paragraph? The definition of paragraph is. Do you still remember what is the paragraph? Yeah. The group of the sentences consists of only one topic. Kumpulan dari beberapa kalimat, setidaknya 10 kalimat berisi tentang satu topik. Only about one topic. Ya, itu paragraf. Bagaimana kalau paragraf itu berisi dari berbagai macam topik atau 2 atau 3? Disebut paragraf bukan? Bukan. Nah, essay is a piece of writing several paragraphs long instead of just 1 or 2 paragraphs. Nah, kalau tadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, kalau
satu topik yang sama. Tidak boleh membahas 2 atau 3 topik. Okay. You have to make the title wording and set what is required. Ya, sama seperti membuat paragraf, membuat essay juga harus punya satu judul. Jadi tentukan dulu judulnya. Judul itu harus dianalisis. Kenapa? Biasanya kalau kita asal main judul, tentuin tidak sesuai dengan kemampuan kita, tidak sesuai dengan minat kita, apalagi tidak menguasai apa yang mau kita tulis, biasanya kita mati gaya di tengah dengan kalimat-kalimat yang simple. Nah, kalau paragraf atau essay ini at least terdiri dari berapa ini paragraf? 20 kalimat. Ya. Itu terdiri dari pembukaan, isi dan kesimpulan. Essay juga begitu, terdiri dari at least 2 paragraf. Jadi what is the brainstorm? Nah, tapi coba membaca soalnya sedang. Brainstorming is a way of different ideas about something. When you brainstorm, you don't have to everything that comes to you. Just give it as many ideas as you can. The more you know about whether the ideas are weak, useful, or you can decide as well. Okay, thank you, Tati. Jadi apa brainstorming? Ya, mengumpulkan ide-ide yang berseliweran dalam otak. Pernah nggak tadi ya? Nggak usah nulis sebuah paragraf atau essay, apalagi artikel. Masih perlu waktu untuk menulis itu. Sekedar posting 2 kalimat di medsos kita, di Facebook, di Instagram atau WhatsApp group, WhatsApp status. Kita perlu mikir tidak? Perlu mikir? Ya. Kadang-kadang kita keluh, saking nggak ada ide lagi, capek, penting nggak? Penting nggak orang tahu? Lapar, ngantuk, penting nggak? Nggak. Tapi kenapa ditulis di situ? Saking nggak ada idenya, atau ingin meluapkan apa yang sedang dirasakan. Penting mah enggak, gitu ya. Di IG, Instagram, posting foto, penting tidak? Artis bukan, ya kan? Pejabat bukan, dikenal orang enggak juga. Tapi kenapa kita posting foto? Ya, karena kita merasa perlu eksistensi diri. Kita merasa eksis kalau kita bisa posting foto di Instagram. Sudah nggak ada yang kenal kita kecuali teman kita yang dekat, ya kan? Orang tua kita peduli tidak dengan apa yang kita lakukan di medsos? Ya, pernah ngecek Instagramnya? Pernah. Isinya foto semua. Ya, kalau artis ada ini activity in my life. Ada yang care siapa fansnya, followernya. Nah, kalau kita, tapi kita perlu eksistensi di karena kalian akademisi sudah belajar tentang writing, so postinglah, ya benar. Siapa tahu jadi bijak digital. Kalau postingannya lapar, ngantuk, pantas aja dia menyakitan. Nah, ya, habis posting itu nggak ada umur. Makanya postinglah yang positif, ya. Atau posting gambar lagi makan, nggak ada umur, wah salah makan keracunan. Si repot yang punya, waduh, padahal karena memang umurnya gitu. Oh iya, ya. Pada saat kita mau menulis atau mau menuangkan pikiran kita, pasti ada ide yang bergerak dalam kepala. Nah, ya. Ada ide A, ide B, ide C, ide D. Nah, itu namanya brainstorm. Sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita. Ya, itu apa yang masuk, apa yang menjadi pikiran kita ditampung dalam otak. Ditulis semua nggak usah. Ya. Sehebat-hebatnya kalian, tulis skripsi itu hanya 2 variabel, X dan Y. Kecuali nanti X2, X-nya 2, Y-nya 1. S3, X-nya 3, Y-nya 1. Tetap ada aturan dan batasan. Jadi apapun yang mau kalian pikirkan, apapun yang ada di dalam pikiran, boleh ditampung, nanti dituangkan menjadi sebuah tulisan hanya tentang satu topik. Jenis brainstorming.
Baca. My favorite subject. Kita nggak perlu satu-satu ya. I learning about the way people think and behave. Saya sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana cara orang berpikir dan berperilaku. I'm also interested in learning about the way children's minds develop. Berarti saya anak-anak dalam pengembangan pemikirannya. Coba lihat. Ini ngomongin tentang apa dari kalimat pertama sampai terakhir. Ada yang concluding sentence-nya? Ada tidak? I'm also interested in learning about the way children's minds develop. Any concluding sentence in this sentence? Nggak ada. Coba kita lihat ya. There is no concluding sentence. Why? Tidak ada kalimat penutup. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir berbicara tentang ketertarikan mempelajari ilmu. Lihat lagi, makanya terdiri dari kita lihat. It's easy to see how getting enough sleep can improve your performance at university. This is a sentence of vocabulary. Hah? Is it simpulan bukan? Ya. Hah? Ya. Dari semua teks yang ada, kesimpulannya adalah apa? Tidur yang cukup bisa meningkatkan performa. Getting are technique of reading quickly, membaca dengan cepat. Perbedaannya kalau skimming apa? You have to read the text completely and you get what is the main point of the text. Jadi baca dulu secara keseluruhan dengan cepat, ya, dengan cepat. Cara membaca cepatnya tadi nggak begitu. Learning how to write and read is essential for students who are planning to attend college. No, bukan begitu. Tapi seperti ini, ya tadi. Oh ada right. Oh ini ada right lagi. Ada writing. Ini ada conclusion academic. Oh the paragraph is talking about your writing. Itu namanya skimming. Tanpa kita tahu secara keseluruhan, tapi kita cari what is the main point of the text. Sedih for you. Jadi presentasi nggak? Teknisnya kita pikirkan, ya. Perkuliahan kita hybrid berarti daring dan luring. Jadi kita gunakan luring untuk presentasi, oke? Kita gunakan daring untuk menulis artikel, oke? Perhatikan. Kita lihat materinya. Ini sudah essay, overview, dan essay structure untuk presentasi. Well prepared as well, ya. Materi kelompok pertama adalah essay genre overview. Tulis. Kelompok pertama mana? Oke. Tentang essay genre overview. Kelompok dua mana? Oke. Tentang apa itu? Teorinya, ingat sumbernya, kemudian contohnya. Ya. Kelompok 4 mana? Oke, materinya thesis, statement, and outlining untuk pengulangan. Tadi sudah dijelaskan, tinggal dijabarkan. Ya. Kemudian kelompok 7. Kelompok 6. Materinya tentang biasa aja dong. Kelompok 5 tentang kohesi dan cohesion. Sebenarnya bukan cohesion, itu cohesion. Jadi kohesi dan koheresi kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Kohesi dan koheresi. Terus kelompok 6 tentang proses desain writing. Ya. Kemudian kelompok 7 tentang
Opinion aside slightly. Nah, yang kelompok 7 tentang 8. Kelompok 8 tentang compare. Nah, ini dibedain. Kelompok 8 tentang compare, kelompok 9 tentang kontras. Ya. Jadi teorinya, terus kemudian contoh esai tentang compare gimana, tentang kontras seperti apa. Ya. Kemudian kelompok terakhir tentang cause and effect. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini materi-materi kita yang mau kita pelajari hari ini, ya. Setiap kali, ya. Oke, karena presentasi di sini lebih gampang daripada semester sebelumnya bawah-bawah. Jadi usahakan pelajari teorinya di rumah. Tujuan dari presentasi itu apa? Supaya mahasiswa punya ilmu terlebih dahulu sebelum menyampaikan di depan kelas. Itu adalah teori dari presentasi. Oke? Ya. Cari ilmunya di rumah. Bikin slide yang bagus. Ya, jangan bikin slide yang monoton. Kemudian presentasikan dengan baik di depan kelas. Itu dinilai performanya. Someone who was prepared at home before the presentation will get high score, better than another one. Ya, jadi yang persiapannya bagus, performanya bagus, maka nilainya lebih bagus daripada yang tidak punya persiapan. Supaya adil dari satu kelompok, jadi nilainya tetap berbeda. Ya. Kemudian online nanti kita diskusi tentang menulis esai. Kalau saya intip artikel ilmiah, menulis esai aja. Oke? Online jadi nggak harus selalu belajar, nggak harus Google Meet. Kita bisa diskusi melalui WhatsApp dulu. Mengingat tidak semua punya wifi di rumah. Mengingat tidak semua punya kuota pulsa di rumah. Jadi ibu pesan, usahakan murid selalu hadir. Oke? Yang kesepakatan hanya yang punya surat sakit atau surat tugas yang direview untuk absen. Selebihnya dianggap tidak hadir. Oke? Dipakai semua ya biar hadir. Oke? Kelompok dan topik presentasinya dicatat. You said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real, that I've been losing you. The sun will rise within your